Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang terdiri dari Hasrullah SP, Weni Marcelina SKM, dan Sukri Jamil SPD akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis isu global pandemi COVID 2019. COVID-19 adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus jenis SARS-2 yang bersifat mematikan. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tanggal 1 Desember 2019 dan terus menyebar ke seluruh dunia sehingga WHO menetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Kami menganalisis isu pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan metode pentahelix. Dalam metode pentahelix, suatu isu dipandang dari 5 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pemerintah, rendahnya capaian sasaran vaksinasi COVID-19. Dari segi akademisi, adanya program vaksin Nusantara. Dari segi bisnis, adanya jual beli surat keterangan rapid test palsu di beberapa bandara. Dari segi komunitas atau masyarakat, adanya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19, serta perasaan takut dan cemas masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Sedangkan dari segi media, gencarnya pemberitaan hoaks terhadap COVID-19. Selanjutnya, kita masuki tahapan menapis isu dengan menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Metode USG merupakan salah satu teknik tapisan isu dengan memperhatikan urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas jika dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Kemudian Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Pada tahap ini, metode USG dikombinasikan dengan alat analisis lainnya yaitu skala Likert untuk menentukan prioritas isu yang akan dibahas. Skala nilai yang digunakan adalah untuk kategori urgency digunakan sangat urgent sampai sangat tidak urgent, kategori seriousness digunakan sangat serius sampai sangat tidak serius, sedangkan growth digunakan sangat memungkinkan sampai sangat tidak memungkinkan. Berdasarkan hasil tapisan isu tersebut maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Isu rendahnya capaian sasaran vaksinasi COVID-19 mendapatkan skor 12, vaksinasi Nusantara mendapatkan skor 5, jual beli surat keterangan rapid test palsu di beberapa bandara mendapatkan skor 10. Sedangkan isu terkait adanya masyarakat tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19 dan ketakutan masyarakat untuk melakukan vaksinasi mendapatkan skor 11 dan 10. Sedangkan isu pemberitaan informasi hoax terkait COVID-19 mendapatkan skor 9. Berdasarkan hasil scoring tersebut, maka diambil kesimpulan isu yang sangat krusial terkait COVID-19 saat ini adalah rendahnya capaian sasaran vaksinasi COVID-19. Pedalaman isu metode Fishbone Diagram ada 4. Manusia, perasaan takut dan cemas akan melakukan vaksin. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat vaksin. Yang kedua, banyaknya berita hoaks tentang vaksin. Dan yang ketiga, kurangnya media penyuluhan kesihatan. Keempat, kurangnya kerjasama tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya. Akibatnya, rendahnya capaian sasaran vaksinasi COVID-19. Rekomendasi penyelesaian isu rendahnya capaian vaksinasi COVID-19. Yang pertama, alternatif penyelesaian, melengkapi sarana penyuluhan kesihatan, tahapan setiap alternatif, penyediaan spanduk, brosur dan alat cetak media penyuluhan. Hasil yang diharapkan, semua elemen masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai vaksin seperti manfaat, jadwal vaksin, jenis vaksin dan lain sebagainya. Para pihak, pemerintah pusat, Pemda dan Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan. Yang kedua, alternatif penyelesaian, meningkatkan kegiatan sosialisasi jadwal vaksinasi COVID-19. Tahapan setiap alternatif melakukan sosialisasi jadwal vaksinasi COVID-19 sampai ke tingkat RT. Hasil yang diharapkan, semua kluster masyarakat yang telah ditentukan dapat melakukan vaksin. Para pihak, pemerintah, tenaga
Kesehatan dan Tenaga Polri. Yang ketiga, alternatif penyelesaian menyaring informasi agar tidak menjadi korban berita hoak. Tahapan secara alternatif memblokir situs atau media penyebar hoak. Hasil yang diharapkan, masyarakat dapat menerima informasi mengenai COVID-19 dan vaksin dengan benar dan terpercaya. Para pihak, pemerintah pusat, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan media. Demikian presentasi kelompok 2 mengenai rendahnya capaian vaksinasi COVID-19. Terima kasih.